Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Nur Azizah Maulina. Saya Anissa Faljunuliana. Dan saya Inaya Mutmena. Saya Dr. Diani. Saya Intan Upialisti. Saya Muhammad Zikri Galikopi. Saya Rahma Syifa Hanifah. Macam-macam gempa. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gempa vulkanik, tektonik, dan gempa runtuhan. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya gempa Gunung Bromo dan gempa Gunung Krakatau. Yang kedua, gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat, contohnya gempa Aceh, Bengkulu, dan Pangandaran. Yang ketiga, gempa runtuhan. Gempa runtuhan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Berdasarkan kedalamannya, jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Berdasarkan gelombang atau getaran gempa dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder. Oke, sekarang kita akan lanjut ke proses terjadinya gempa bumi. Nah, bagaimana sih gempa bumi itu dapat terjadi? Gempa bumi ini dapat terjadi karena 2 kejadian. Yang pertama karena aktivitas gunung berapi, yang kedua karena pergerakan lempeng bumi. Nah, untuk proses pertama ini kita akan membahas mengenai proses yang terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Pada dasarnya, struktur bumi itu terdiri dari lempengan-lempengan yang saling menyatu. Hal ini sesuai dengan teori dari tectonic plate atau lempeng tektonik yang menjelaskan bahwa bumi itu terdiri dari beberapa lapisan batuan. Sebagian besar area dari lapisan kerak itu akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti salju, yang mana 1 hingga 20 cm per tahun akan terjadinya pergerakan lempeng tektonik. Hal ini akan menyebabkan berpecah-pecahnya dan bertabrakannya satu sama lain di antara lempeng-lempeng tersebut, sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi tektonik. Proses pergerakan pertama terjadi karena gerakan konvergen pada zona subduction, di mana pergerakan 2 lempeng yang saling mendekat hingga terjadinya tumbukan, sehingga salah satu lempeng masuk ke perut bumi dan lempeng lainnya akan terangkat. Proses kedua terjadi karena gerakan divergen. Gerakan ini terjadi ketika lempeng-lempeng tektonik yang saling menjauh. Karena gerakan yang menjauh, timbullah retakan-retakan yang akan keluar magma. Nah, magma ini akan naik ke permukaan dan mendesak ke permukaan bumi, sehingga menyebabkan terbentuknya lapisan permukaan bumi yang baru. Proses ketiga terjadi karena gerakan sesar mendatar. Gerakan ini terjadi ketika lempeng kulit bumi yang saling bergesekan dalam posisi sama, datar, dan sejajar dengan berlawanan arah. Nah, salah satu ayat yang berkaitan dengan pergerakan lempeng ini adalah Quran Surat An-Naml ayat 88, yang mana pada artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Kata berjalan di sini dapat diartikan sebagai pergerakan lempeng, karena salah satu akibat dari pergerakan lempeng itu adalah terbentuknya gunung-gunung. Yang berikutnya adalah gempa vulkanik. Gempa jenis ini datang dari fenomena gunung meletus atau bencana akibat keluarnya magma dari perut bumi. Gunung memiliki massa aktif di mana gunung bisa meletus dan mengeluarkan magma akibat tekanan yang ada dan juga energi bebatuan yang memang sudah waktunya dikeluarkan atau diletuskan. Seperti yang kita tahu bahwa erupsi gunung biasanya diawali dengan getaran atau gesekan antar magma dan perut bumi yang akhirnya menimbulkan gempa. Jika gunung tersebut berada di kedalaman laut atau sekitar laut, maka akan menimbulkan gempa yang disertai dengan gelombang laut atau biasa kita sebut dengan bencana tsunami. Nah, berikut adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang gempa atau di sini disebut dengan guncangan, yaitu pada Quran Surah Al-Hajj ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Gempa bumi merupakan adanya getaran yang merambat melalui kulit bumi. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas gunung berapi, tumbukan meteor,
serta ledakan yang ada pada dasar bumi. Namun, biasa dipicu oleh adanya pergerakan lempeng tektonik. Bumi kita terdiri dari beberapa lempeng tektonik. Adapun pergerakan dari lempeng tektonik, yang pertama adalah normal fault, di mana lempeng akan saling menjauh. Reverse fault, lempeng saling mendekat, dan slip fault, lempeng saling bergesekan. Gempa bumi dapat terjadi karena bumi terdiri dari kerak bumi, litosfer, mantel, dan juga inti bumi. Pada inti bumi memiliki suhu yang sangat panas. Dalam kurun waktu tertentu, inti bumi akan mengalami konveksi. Dengan adanya gaya konveksi ini, maka lapisan tektonik akan mengalami pergeseran. Getaran gempa bumi yang terjadi pada bumi terjadi karena bumi memiliki sifat elastisitas, seperti penggaris yang ketika ditekan akan melengkung terlebih dahulu dan akan patah jika melebihi batas elastisitasnya. Maka begitu pula yang terjadi pada bumi. 1. Dampak yang timbul terkait dengan manusia. Dampak yang muncul dari terjadinya gempa bumi bagi manusia tidak lain adalah banyaknya korban jiwa yang meninggal dunia atau menderita banyak kesakitan. Hal ini sangatlah logis karena gempa bumi menyisakan banyak korban yang berjatuhan di arena bencana. Dalam Al-Quran, kita dapat menjumpai beberapa ayat mengenai hal ini. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 78 yang artinya, lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. 2. Dampak yang timbul terkait dengan alam. Dampak gempa bumi tidak hanya mengenai manusia saja sebagai penghuni jagat raya ini. Sebaliknya, terjadinya gempa bumi juga memberikan dampak yang sangat besar bagi alam semesta itu sendiri. Dampak yang pasti bagi alam dari terjadinya gempa bumi adalah terjadinya banyak kerusakan alam di sana-sini, khususnya di daerah di mana gempa bumi itu terjadi. Secara teologis, tidak ada yang salah dengan terjadinya gempa bumi, karena pada dasarnya semua itu adalah bagian dari sistem yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta dan seisinya. Allah adalah zat yang menguasai langit, bumi, jagat raya, dan seluruh isinya. Jika gempa bumi telah terjadi, maka itu adalah ketetapan yang tidak bisa dibantah dan dihindari. Namun, dari semua itu tentu saja ada hikmah dan pelajaran berharga yang harusnya bisa dipahami dari tanda-tanda itu. Hanya orang-orang yang bisa membaca dari semua kejadian dan belajar dari kejadian itulah yang mendapatkan hikmah dan manfaat yang besar, sebesar dampak yang ditimbulkan gempa bumi itu sendiri. Kasus gempa bumi bukan hanya terjadi sekarang, melainkan telah terjadi di masa lampau dan mungkin akan terjadi lagi di masa datang. Pengetahuan seperti itu membuka peluang kepada manusia untuk meningkatkan kehati-hatian dan bahkan mendeteksi saat-saat akan terjadinya gempa bumi sebagai upaya menghindari bahaya yang lebih fatal. Gempa bumi mutlak terjadi atas kehendak yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kendati menurut teori para ahli dan ilmuwan disebabkan gunung meletus dan pergeseran lempeng bumi dan sebagainya. Semua itu tidak lain dari kehendaknya. Gempa bumi terjadi di luar kemampuan manusia atau makhluk lainnya. Kasus gempa bumi di zaman Nabi Saleh dan Nabi Syuaib ternyata berhubungan dengan sikap manusia yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Hal ini bukan hanya membuat kita terpukul oleh musibah gempa, melainkan juga mengharuskan kita melakukan koreksi diri. Pertanyaannya, dosa apa yang telah kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menakdirkan terjadinya gempa bumi yang menghancurkan kota, desa, serta menewaskan manusia yang banyak. Sebagai manusia lemah, kita semua mutlak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Harapan kita, gempa bumi yang telah terjadi dapat dilalui dengan penuh kesabaran dan menjadi sebuah bahan koreksi diri, berlindung kepadanya dari sifat terputus asa dari rahmatnya. Rasulullah SAW
bersabda, "Umatku ini dirahmati Allah dan tidak disiksa di akhirat. Akan tetapi siksaan mereka di dunia berupa fitnah-fitnah, gempa bumi, peperangan, dan musibah-musibah." Hadis riwayat Abu Daud. Gempa bumi adalah peringatan Tuhan yang paling nyata bahwa manusia itu memang sangat tidak berdaya. Untuk itu tidak ada pelindung selain Allah, Tuhan yang Maha Perkasa. Dengan terjadinya gempa bumi, manusia sebenarnya sedang diingatkan secara dini bahwa gempa adalah baru sebagian yang sangat kecil dari proses maha dahsyat yang memang akan terjadi, yaitu kiamat, yang bukan hanya bersifat lokal, tetapi kehancurannya adalah tata surya dan alam semesta. Sistem Allah terkait dengan balasan pahala dan siksa bukan hanya terjadi di akhirat saja, melainkan sudah Allah terapkan sejak di dunia. Setiap kebaikan yang dibangun atas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan pada Rasul-Nya akan berakibat pada keberkahan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Sebaliknya, setiap pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berakibat pada tindakan Allah melalui berbagai bencana yang Allah timpakan kepada manusia, termasuk gempa bumi. Terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi, dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame.